Hari ini 29 Oktober 2024, saya balik dalam pembahasan XAUSD. Seperti biasa, saya buka XAUSD-nya yang Saxo, kita ngomonginnya di daily, biar teman-teman bisa perhatikan sebagai pembentukannya. Kalau kalian lihat di sini, di pembentukan daily-nya ada hal yang menarik ya. Tentu menarik, kenapa? Karena body candle-nya di hari ini berhasil ngedorong di atas 2748. Kalau misalnya saya ubah ini menjadi line chart, kalian bisa ngeliat bahwa 2748 itu sebenarnya adalah all time high basicnya secara body. Ya, basic dari badinya itu all time high ada di 2748. Dan kalau misalnya kalian perhatikan, artinya apa? Artinya dia berhasil break the body itself. Sehingga kalau kita mau ngomongin tentang all time high, maka gold perlu ada di atas 2748. Simple kan? Sedangkan kalau misalnya dia close daily-nya di bawah dari 2748, maka tinggal ditukar. Seperti ini. Bahwa dia akan kembali mengalami drop session-nya ke depan. Ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan on that level, dan kalau misalnya kita ngomongin dari volatility-nya aja, which is yang area paling atasnya ini ada di 2758. Ini kan all time high yang tercatat pada saat itu di 2758. Walaupun badinya nggak close di 2758, but at least kita bisa patok 2758 sebagai part of it, sebagai bagian dari itu. Dan menurut saya dengan penguatan seperti ini, kalau nggak ada intervensi apapun, seandainya dia still strong bahkan break 2758, maka kita akan kembali ke all time high. Mungkin dia tembus sampai 2780-an. So let's see. Dari daily-nya sih kita sudah lihat ini base-nya, ini masih base. Tentu ini adalah pembentukan masih base. Dan dia masih akan nge-retest lagi. If this retest confirm, dia berhasil breakout, maka go for the all time high. If not, maka kita bisa ngelihat dia akan mengalami penurunan. It means hanya ada satu area sell saat ini yang bisa kita manfaatkan, yaitu the all time high itself. Si all time high-nya aja. Kita balik ke Oanda, kita ngomonginnya di H4, checking by the movement. Nah, soal di sini kalian bisa lihat ya. Jadi dia up, naik kenceng, ini 23 Oktober, 2758, 2759, 2758 lah kita ngomongnya. 2758, terus dia drop signifikan. Lalu dia membentuk double bottom, top, double bottom. If this double bottom-nya confirm, ya, if this double bottom-nya confirm dari dari H4-nya, artinya dia berhasil break 2757 di H4, 2758 di H4, maka dia akan another all time high. Ya. Maka dia akan another all time high. It's gonna be another bullish momentum bagi XAUUSD. Tetapi jika nggak berhasil, maka kita butuh dorongan seller seperti ini. Kita butuh seller dari 2757 ini yang ngedorong kemarin sampai ke 2717, 2730. Kita butuh 500 pips drop ke bawah untuk apa? Biar ngembalikin dia masih dalam pembentukan base-nya. Atau paling nggak setengahnya lah, ke 2730-an kembali. Nggak usah jauh-jauh ke 27 Oke, now kita ngomongin dia satu sebagai area entryan kita. Yap. Kemarin saya bilang titik equilibrium itu di 2750, 2748 di sini. Which is sekarang teman-teman bisa perhatikan 2748-nya di break. Ini satu momentum aja jam 8 pagi dia up, dia break out on that level. Artinya apa? Kita bisa patok 2750, 2748 ini sebagai another new equilibrium level yang bisa kita lihat. Ya, jadi kalau kita manfaatkan momentumnya, kita ambil di sini kan secara pembentukan ini adalah base ya. Base, tarik, kita ambil paling atas, maka 618-nya itu ada di kisaran 2746, 2748 ya. Jadi tinggal kita tunggu lagi. 2746, 2748 ini akan menjadi area untuk entry buy position. Selama apa? 2748-nya nggak di breakout. Jadi kita manfaatkan dari pembentukan gap yang terjadi. Dia bullish, ada gapnya, kita berharap gapnya ini bisa mempertahankan agar dia nggak drop lebih dalam lagi. Itu area buy pertama kita ya. Dan sell tentu sellnya hanya ada satu teman-teman, 5658, only this one. Nggak ada sell yang lain. Mungkin nanti akan ada, tapi kita perlu nunggu sampai London session atau misalnya ada pembentukan another candlestick. Why? Karena teman-teman bisa perhatikan di sini dia up taking the liquidity tapi close masih below this level. It means dia close-nya sebenarnya di sini-sini aja kan. Nggak ada perubahan. Kalau saya ubah jadi time frame yang lebih kecil, nah teman-teman bisa perhatikan dia close dalam momen yang sama seperti yang dipertahankan di sini di Rabu. Ya, dia ketahan, terus dia drop signifikan. Kita lihat di sini. Dia nanjak dan dia ketahan di sini.
Jadi ini sebenarnya juga bisa sell, tapi menurut saya daripada kita ngambil yang terlalu high risk, ya kita ikutin aja di all time high-nya aja. Yap. Dan ingat teman-teman, ini adalah all time high terakhir. Artinya apa? Artinya seandainya 2758, 2756 ini sudah di break, maka only buy continuation. Nggak ada lain, nggak ada bukan, only buy continuation. Seandainya all time high-nya ini dia kembali breakout. Oke. Jadi buy pertama kita di mana yang paling dekat? Tentu buy pertama paling dekat adalah 4846 as long as 48 nggak di breakout. Ya, ini saya hapus dulu. Lalu buy kedua kita, ini jarak yang paling dekat sebenarnya ya, di 40-an ini. Ya, di 40-an. Kalau saya bisa lebih kecilin aja. Nah, di sekitaran sini lah. Dari 41 atau ya 41-an. Dari 41 sampai 39 saya bulatin aja. Nah, di sini. 41 sampai 39 ini adalah yang keduanya, dengan catatan 41 yang gak di breakout, karena teman-teman lihat ini hanya sebatas volatility terus yang selalu drop di bawahnya, tapi secara body keep going within the same level di atasnya. Lalu kalau misalnya kita ngomongin another level untuk nge-buy, ya tentu di jauh-jauh area bawah. Tapi ingat ya, area-area yang kita anggap sebagai area buy ini bisa kita manfaatkan seandainya nanti dia dropnya yang drop santai. Tapi kalau misalnya dia nanti bergerak sekuat ini misalnya dari sini dia kencang seperti ini teman-teman, anggap seperti ini aja. Ini kan sudah break lot of level. Dia break pertama kali 48, ini kita bisa sell continuation. Dia break di sini kita bisa sell continuation. Tinggal kita tunggu aja which momentum yang bakal arrive dan bakal reach our potential. Dan yang paling penting apa? Paling penting adalah teman-teman only this level 5856 sebagai satu-satunya sell. Ya, sebagai satu-satunya, saya ulangin sekali lagi, sebagai satu-satunya sell. Dan seandainya ini break, maka teman-teman sendirilah yang tahu what we should do next, yaitu adalah entry by continuation. Hanya bisa nge-buy, selebihnya hanya bisa nge-buy teman-teman. Kecuali dia fake breakout, tapi kalau nggak fake breakout, it's just another buy position. Ya, ini momentumnya sudah bagus, dia bisa potensial double bottom kalau misalnya tadi kalian lihat di H4, dan it means there's a strong momentum yang bisa ngedorong XAUSD menuju another all time high-nya. News hari Minggu ini sebenarnya banyak, ada JOLTS job opening, ada GDP, ada ini personal spending, personal income, ada core PC price index, nanti kita di tanggal 1-nya ada unemployment rate, NFP, average hourly earnings. Jadi banyak news yang signifikan lah di minggu ini ya. Seperti biasa di awal-awal bulan itu tentu akan ada news-news yang signifikan. Nah, sekarang what we gonna do? Menurut saya adalah kita tinggal marking aja all the zone, dan kita berharap dia, sebenarnya simple harapan saya. Kalau kalian adalah orang-orang yang lagi nge-buy, kalian faktornya adalah lebih memilih untuk buying position, maka the only thing yang kalian harap adalah closing daily-nya di atas dari 48. Simple. Ya. Closing daily dia ada di atas 48. Why? Karena tadi kita sudah bahas di awal, daily 48 itu adalah area yang nahan. If dia close di bawah 48, maka dia masih balik dalam momen sideways-nya. Masih membentuk base lagi sampai NFP. Tetapi seandainya dia berhasil close di atas 48, PDL-nya nggak dikonfirm tapi PDH-nya sudah di sweep out, maka big potential dia akan terus melanjutkan menuju all time high-nya bagi para buyer. Dan bagi para seller, only this level 5856, hanya itu aja. Kalian doa berharap bahwa dia nggak break on that level untuk tetap bisa makan sell lagi. Karena apa? Karena seandainya dia berhasil breakout, maka sudah nggak ada lagi kesempatan buat kita untuk entry selain buy. Kecuali dia ngebentuk penurunan baru lagi. Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat, perhatikan sendiri, up. Memang ada retracement, tapi it's up only. Bahkan ketika dia drop signifikan di sini, it's up only. Ya, jadi nggak banyak yang bisa dilakukan seandainya dia keep going for all time high. Jadi kalau misalnya ditanya sama saya, 5658 ini akan menjadi area sell saya, the last sell. Lalu 4846 ini menjadi buy as long as 48 nggak di breakout di H1. Lalu 4139, jadi ini dekat ya, sama-sama high risk. Untuk low risknya di mana? Sebenarnya kalau kita ngomongin low risk sih agak-agak jauh ya. Agak-agak jauh low risknya. Itu di 02. Tapi menurut saya sekarang area low risk yang bisa saya pantau adalah si 17 dan 15 ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Sebenarnya ada 5 zone untuk buy.
Tapi yang saya akan confirm hanya ada 2 aja, 48 sama 4139. Why? Karena seandainya dia berhasil break kedua ini, berarti kan dia candlesticknya sebenarnya kayak gini. Bener nggak? Dia berhasil break both level, berarti kan candlesticknya di sekot ini. Jadi drop signifikan ini. Artinya apa? Ya sellernya sudah masuk. Berarti kita sudah bisa masuk dalam momentum sellnya dan kita cari untuk fokus dalam sellnya. Tapi kalau misalnya dia nggak berhasil break di sini, dia turun ke sini dia nggak berhasil break di sini, dia hanya membentuk yang namanya higher low. Akhirnya apa? Akhirnya dia lanjut lagi. Begitu ya. So, this hanya 2 patokan. Ini untuk 3 patokan terbawah saya akan confirm di luar dari MapKing. Kalau misalnya saya perlu entry, saya nggak entry, saya juga nggak akan entry. Dan area sisanya bisa saya manfaatkan untuk sell, seandainya momentum sellernya masuk di London Session. So, teman-teman, pastikan kalian sudah sesuaikan dengan metode trade yang kalian jalankan. Teman-teman di Grow account, grup private itu nothing to be worry about, karena saya pasti akan selalu share mappingannya di dalam grup. So, semoga kita bisa mendulang profit di hari ini.